Sahabat, kali ini saya akan berbagi begitu ya pengalaman saya terkait sebagai seorang guru les privat. Jadi saya punya kesempatan selama kuliah menjadi seorang guru les privat buat siswa SMA pada khususnya. Dan ada suka duka yang ingin saya bagikan. Saya harap ini bisa menjadi inspirasi buat sesama rekan guru les. Maksud saya buat guru les yang sekarang ini sedang aktif karena sudah lama tidak masuk di dunia ini. Juga mungkin sebagai nostalgia buat sahabat SDP yang kebetulan dulu adalah murid les saya. Kita akan bicarakan ya. Menjadi guru les adalah pekerjaan sambilan saya ketika saya kuliah di Surabaya, dan waktu itu saya membatasi diri ya untuk hanya mengambil satu lokasi dan dibatasi juga 2 kali seminggu. Memang ada pernah dalam 2-3 bulan saya harus datang 3 kali seminggu karena ada hal khusus terkait dengan persiapan murid les saya untuk tes di Australia waktu itu. Tapi itu bukan sesuatu yang rutin gitu ya. Pengalaman ini membuat saya bisa belajar tentang profil anak, tentang orang tua seperti apa, dan terlebih menolong saya dalam pekerjaan saya sebagai dosen. Ide besar gitu ya, ketika saya mulai masuk di dunia ini, maka saya melihat bahwa ide besar yang mesti saya bawa, semangat yang mesti saya bawa adalah supaya saya ini bisa menolong anak yang kesulitan belajar di sekolah sehingga bisa mengikuti dengan baik pelajaran apa yang disampaikan di sekolah. Jadi lebih ke arah menolong anak gitu ya, menolong anak yang mau belajar. Jadi kalau anaknya tidak mau belajar, lebih baik saya berhentikan saja proses lesnya itu. Jadi saya ingin berbagi begitu pengalaman yang saya dapatkan selama 7 tahun menjadi guru les. Karena saya menyudahi itu ketika saya sudah lulus, kemudian sempat bekerja di sebuah industri, kemudian saya udah cukup dah gitu ya, biar Tuhan pakai gitu ya ladang itu memelihara orang lain. Jadi saya mau bagikan ini murid les yang pertama gitu ya, yang saya dapatkan dari limpahan dari teman saya tadi. Saya datang mengunjungi dia seminggu sekali. Waktu itu dia kelas 1 SMA ingat saya, dan mamanya cukup perhatian gitu ya. Kami berada di sebuah ruangan gitu yang ada pintu anginnya, sehingga kalau selesai begitu saya keluar saya masih buka pintu angin dan bunyi gitu. Nah, mamanya dengar, oh selesai nih lesnya, langsung keluar karena saya pasti melewati kamar beliau. Dan dia selalu menanyakan bagaimana hari ini perkembangan anaknya. Sangat berkesan buat saya karena ada orang tua yang memperhatikan proses saya bagaimana, bukan dilepas saja. Kamu kursus sudah dibayar gitu, jadi ya itu tanggung jawab kamu gitu. Tapi menariknya mama dari teman saya ini namanya Sutono. Sutono, kalau pas dengar ya video ini Hani memperhatikan dengan baik, dan itu sangat berkesan buat saya. Beliau juga kadang menanyakan bagaimana kuliah saya, kesibukan saya dan sebagainya. Karena pada waktu saya ujian pun saya tetap datang, tetap ngajarin anaknya. Pengalaman berikutnya adalah ketika saya memberikan les kepada seorang anak dari keluarga dari Bali. Jadi mereka agak menetap di Surabaya dan mengelola sebuah depot kecil gitu ya. Ya kecil kok depotnya terlalu besar, tapi cukup ramai depotnya gitu ya. Mamanya cukup dekat dengan saya, sering ngajak bercanda begitu, dan easy going gitu. Jadi personality-nya sangat sangat friendly begitu, sangat bersahabat. Dan suatu saat ketika saya datang ke sana,
kondisi tenggorokan saya tidak terlalu bagus gitu ya, agak tidak nyaman. Tetapi karena si anak ini ada ujian dan sebagainya, saya sudah mengatakan ya saya akan mengurangi bicara, saya akan banyak berikan latihan soal, saya akan meminimkan bicara, bisa akan datang gitu. Mamanya tahu dong. Dan mamanya bilang begini, Han, suaranya kok begitu gitu ya, es hari ini tidak minum es, hari ini tidak minum dawet dan sebagainya gitu ya. Karena memang biasanya selama saya datang, mamanya ini menyediakan snack gitu ya, menyediakan minum dari sebuah dikola. Terus beliau mengatakan, hari ini khusus gitu ya, hari ini harus minum wedang jahe gitu ya. Ya udah gitu, saya sangat terharu dengan perhatian dari orang tuanya terkait dengan kondisi kesehatan saya waktu itu. Kalau Made gitu ya masih ingat sama saya gitu ya, udah lama waktu itu, tapi saya masih ingat gitu ya interaksi dengan mama. Saya tidak tahu apakah mama masih ada gitu ya. Kalau ada, salam buat mama ya. Saya juga pernah begitu waktu les hari terakhir dibuat acara perpisahan. Wah, ini sangat dramatis begitu karena pada hari itu saya sudah menangkap gejala yang kurang sehat karena tidak biasanya keempat anak les saya ini mereka berpakaian begitu rapi. Tidak pernah, tapi hari itu mereka berpakaian cukup rapi dan pintu ruang tamu biasanya selalu terbuka, tetapi hari itu ditutup. Dan saya hanya bisa menduga ini ada apa begitu. Tapi memang akhirnya di akhir di akhir acara les itu saya mengatakan, oke, ini hari terakhir, siapkan dengan baik buat ujian minggu depan gitu. Dan oke, saya pamit ya gitu. Kok jangan pulang dulu gitu. Ternyata mereka menyiapkan sebuah surprise party untuk perpisahan katanya. Jadi kenapa mereka pakai baju yang lebih bagus? Katanya waktu difoto supaya bagus. Oke dah, masuk akal. Terus mereka juga bilang, sorry ya Bu, tadi pintunya ditutup, jadi agak panas. Harus ditutup terpaksa karena nanti kalau pas pesan pizza dari luar nanti tahu, loh pesannya kok banyak, loh ini ada apa, sebenarnya nanti curiga gitu ya. Ini juga berkesan buat saya gitu, sebuah perhatian khusus yang diberikan oleh 4 murid saya. Waktu sekarang ini satu di antara mereka sudah berpulang begitu ya. Jadi salam buat Trisyan, buat Grace, juga buat Sony. Mungkin kita akan berjumpa lagi nanti. Salah satu pengalaman yang juga membuat saya agak sedih begitu ya, ketika saya punya murid les yang tidak mau belajar. Jadi saya berusaha untuk berbicara dengan dia, berusaha membangkitkan semangat belajarnya, menolong dia untuk termotivasi karena bagian yang dipelajari waktu itu memang bisa dihubungkan dengan hidup sehari-hari, tetapi sangat berat gitu. Dan saya merasa bahwa kalau saya sebagai guru les dan saya diminta juga untuk memotivasi anak sampai dia bisa atau mau belajar, maka menurut saya itu sudah berlebihan. Sehingga setelah beberapa minggu, akhirnya dengan berat hati saya bertemu dengan orang tuanya dan saya mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan proses belajar dengan anak Anda karena tidak ada semangat dan motivasi belajar. Saya sudah berusaha untuk berbicara, berusaha untuk memberikan motivasi supaya mau belajar, tetapi karena begitu berat gitu ya, saya harus melepaskan. Walaupun saya mau dibayar lebih pun gitu ya, saya tidak akan bersedia. Buat saya, menjadi guru les adalah proses saya menolong anak untuk belajar. Bagaimana saya bisa menolong seorang anak untuk belajar jika yang ditolong pun tidak merasa perlu untuk ditolong. Ada juga pengalaman karena saya ditolak gitu ya, ditolak oleh adik dari murid les saya sebelumnya.
kok ditolak gitu, ada apa kok ditolak gitu. Jadi mamanya ini puas gitu ya dengan cara saya melakukan pendekatan buat anaknya, mengajar dia dan bisa gitu. Akhirnya mamanya ini menawarkan kepada adiknya gitu ya, kepada adik dari murid les saya tadi, mau ndak lanjut nanti waktu masuk SMA kelas 1 lanjut les sama Kohani gitu. Dia katakan tidak mau gitu ya. Kenapa? Katanya itu guru lesnya kejam gitu. Wih, kaget juga gitu ya. Tetapi memang karena mungkin pendekatannya mungkin berbeda begitu. Saya memang cukup keras ketika saya mengajar. Artinya saya minta semua anak les saya bertanggung jawab gitu ya untuk apa yang dia mengerti, untuk apa yang dia mengerti dan sebagainya. Tapi ya udah, tidak masalah buat saya dianggap sebagai guru yang kejam gitu. Menariknya adalah ini disampaikan kepada saya ketemu langsung gitu ya, ketemu langsung dengan mamanya. Jadi tak ketemu dengan anak yang akan dimasukkan ke dalam les saya. Dan disampaikan dengan gaya yang juga unik gitu ya. Saya tidak tersinggung untuk hal ini, tidak ada masalah buat saya. Tetapi saya cukup kaget juga gitu. Ternyata saya termasuk dianggap kejam ya begitu. Di dalam sejarah saya memberikan les privat, saya selalu datang ke rumah keluarga yang saya lesin gitu. Khusus untuk yang ini saya di sana sampai berapa ya? 3 tahun. 3 tahun. Dan saya tidak pernah bolos untuk memberikan les. Jadi walaupun hujan, walaupun besok saya ada ujian, saya ada tugas begitu, misalnya ada deadline tugas kuliah, saya tidak pernah telepon dan mengatakan sorry ya hari ini tidak bisa datang les karena saya ada tugas, saya ada ujian, ini hujan dan sebagainya. Tetapi hari itu sebelum saya berangkat gitu ya, untuk sebelum saya berangkat, telepon di kos berdering, seorang teman menerima dan dia bilang, "Hani ada telepon." Gitu. Saya ke sana dan saya terima. Ternyata dari orang tua, salah satu orang tua yang anaknya saya les, gitu ya. Dan disampaikan, "Han, hari ini kamu tidak perlu datang, hujan cukup lebat gitu, dan daerah perumahan di tempat mereka ini sudah mulai agak tinggi airnya." Saya sangat menghargai gitu ya, saya sangat menghargai informasi yang diberikan sehingga saya pun tidak harus sampai basah kuyup dan kesulitan mencapai tempat les atau tempat rumah tadi. Saya sangat berterima kasih buat kondisi ini. Orang tua punya perhatian kepada guru lesnya. Pengalaman terakhir yang ingin saya bagikan adalah pengalaman yang sangat sangat membuat saya merasa bahwa menjadi guru les itu bukan sesuatu yang mudah. Karena saya hampir gitu ya, hampir menjadi kambing hitam seorang anak tidak naik kelas. Jadi ceritanya ada anak yang mau les. Seperti yang saya sampaikan, ada anak yang tidak punya motivasi belajar, tapi ini lain lagi anaknya. Sama prinsipnya, anaknya juga tidak punya semangat belajar, tidak punya kemauan untuk belajar, sehingga saya mengatakan saya harus melepas anak ini. Dan orang tuanya sempat mengatakan, "Kenapa gitu? Apakah kau minta lebih tinggi bayarannya? Kau minta berapa? Tak bayar nanti." Begitu. Saya mengatakan, oh enggak begitu om, enggak begitu tante, karena saya merasa bahwa anak ini tidak mau belajar. Itu sangat berat buat saya karena saya datang sebagai penolong yang membuat dia bisa belajar. Tetapi kalau dia tidak mau belajar, bagaimana saya bisa menolong? Singkat ceritanya, di akhir tahun ajaran, seorang guru yang mengajar di sekolah yang sama menyampaikan pada saya, "Han masih ingat dengan anak-anaknya ini gitu ya?" "Oh ya ingat gitu ya." "Aneh tidak naik kelas loh." "Oh ya, ya."
Saya tidak mengatakan bahwa wah untung bukan saya, tapi saya mengatakan waduh siapa ya yang jadi guru lesnya, saya merasa kasihan gitu. Dan dia mengatakan bahwa ya dia mendengar bahwa orang tuanya itu memarahi guru les anaknya ini. Proses menjadi guru les yang saya lewati smooth begitu ya, tidak direncanakan sama sekali, dan itu menjadi sebuah pekerjaan yang memelihara hidup saya ketika saya menjadi mahasiswa. Selain itu, menjadi guru les juga memberikan saya wawasan berjumpa dengan profil orang berbeda-beda, berjumpa dengan profil siswa yang berbeda-beda, juga dengan orang tua yang bervariasi, yang menolong karir saya sebagai seorang dosen ketika saya nanti mengajar mahasiswa. Karena dengan pengalaman menghadapi berbagai macam profil orang, saya mengerti gitu. Bukan mengerti semuanya, tetapi saya dipersiapkan, saya punya bekal untuk berinteraksi, untuk bisa menjawab gitu ya, untuk bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya. Saya harap pengalaman saya, walaupun waktu terbatas tidak banyak gitu ya, yang bisa saya bagikan, bisa menolong sahabat SDP yang menjadi guru les, supaya ketika menjadi guru les bukan sekadar menjadi guru les yang begini aja deh gitu, tapi bisa menjadi guru les yang menginspirasi siswa anak lesnya, menjadi guru les yang disukai karena memang bertanggung jawab dan sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang terbaik. Bertanggung jawab untuk mengajar, terlebih benar-benar menjadi penolong untuk anak yang mendapatkan kesulitan belajar. Sampai jumpa.